Tadi kalau boleh tahu kemana Pak? Destinasi hiking-nya tuh paling jauh kemana sih? Kalau paling jauh terakhir itu ke Raung. Raung itu di Jakarta, di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Oh. Saya udah kebetulan Jawa Barat sudah di Ciremai, terus Jawa Tengah itu Rambut Bambu sudah juga, terus Jawa Timur Semeru juga sudah. Mungkin pernah nonton apa 5 cm ya? Oh iya. Saya sudah pernah ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Lita. Podcast Ima Tangerang. Oh iya, aku izin buka masker ya, karena kita semua di sini sudah melakukan swab test. Untuk kalian yang di rumah, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Apa sih protokol kesehatan itu? Nah, protokol kesehatan sekarang ada 5M teman-teman. Yang pertama, kita harus memakai masker. Nah, yang kedua, jangan lupa untuk rajin-rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Yang ketiga, terus jaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Serta yang kelima, menurunkan mobilitas. Pernah gak sih kalian dengar ada pepatah, tak kenal maka tak sayang? Oleh karena itu, perkenalkan, nama aku Joselina Benedita atau biasa dipanggil Oce, dan ini rekan aku. Nama aku Neng Mutia Hasanah, biasa dipanggil Neng. Gini guys, aku mau cerita. Ngomong-ngomong tentang sekolah. Sekolah kan banyak anggotanya ya. Mulai dari guru, terus ada siswa, siapa lagi nih? Ada penjaga sekolah. Nah, banyak lain sebagainya. Kayaknya kalau nggak ada guru nggak lengkap nggak sih kayak? Bener banget. Kita nggak sekolah nggak sih? Oleh karena itu hari ini kita kedatangan guru-guru wah yang nggak kalah keren, yang nggak kalah seru, kece-kece banget pokoknya. Langsung aja kita datengin, ada Pak Dari dan Pak Zainal. Boleh Pak Dari dan Pak Zainal memperkenalkan diri, mungkin dari mengajar guru apa, lalu nama lengkapnya. Boleh Pak Zainal dulu? Buka masker ya. Boleh. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau perkenalkan diri, nama Bapak Zainal Abidin. Saya sebagai guru matematika di SMA 5. Asik banget gak sih matematika? Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Dhani Setio Permana, biasa dipanggil Pak Dhani. Kebetulan saya mengajar pendidikan agama Islam. Asik, keren banget. Oke, kita ngomong-ngomong matematika dulu nih. Pasti kalian takut kan sama matematika? Matematika pasti horor banget ya sih, ya kan? Ya, aku di sini mau apa ya? Kita mau kilas balik dulu guys. Kalau bahasa kerennya apa? Flashback, iya flashback benar. Kita mau flashback. Mungkin cerita dari Pak Zainal, Pak Dhani nih dulu gimana sih merintis karir dari nol sampai sekarang? Atau mungkin dulu pernah aja sebelum Wisma 5 boleh diceritakan? Siapa dulu deh? Dari saya dulu ya. Iya. Kalau bicara dari nol, Bapak itu begitu lulus kuliah 2014 ya, itu akhir ya November, itu saya sempat nganggur 2 bulan ya, 2 bulan, terus bulan Januari bergabung di SMA. Kalau pengalaman ngajarnya sebelum di SMA 5 enggak ada, langsung di SMA 5 sampai sekarang. Ya. Mungkin kalau Mbak Dhani? Kalau saya kurang lebihnya hampir sama sih. Jadi saya juga pertama mengajarnya langsung di SMA 5. Sebelum kalau mengajar pertama memang di SMA 5 pengalaman mengajar sama sekali nol. Jadi pertama kali di SMA 5. Tapi pengalaman bekerja di luar dunia pendidikan mungkin saya pernah. Sebelum mengajar di SMA 5 sendiri, saya waktu itu kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi ya. Ya, saya tuh sebagai admin pemeliharaan di Telkom. Ya, di daerah Jakarta Selatan. Setelah selama 2 tahun kurang lebih, baru saya dapat kesempatan mengajar di sini. Jadi pertama kali mengajar saya di sini. Nah, asik-asik banget ya teman-teman. Ternyata memang udah apa ya, sosok guru-guru ini memang sosok-sosok hebat yang udah berjuang dari nol sampai sekarang mereka sudah menjadi guru yang sukses teman-teman. Baik, kalau untuk lama mengajar di SMA 5 sudah berapa tahun? Dari saya dulu ya. Iya.
Nih kalau mengajar saya bergabung 2015 sampai sekarang, berarti ini tahun 2021 sekitar 6 tahun. Iya. Ya, 6 tahun ya. Kalau saya hampir sama Pak Jena, sama beda 6 bulan ya Pak ya. Kalau Iya. beliau terlebih dahulu, baru saya 2015 kalau nggak salah bulan Juni atau Juli gitu saya. Ini beda sedikit lah ya, kita berarti satu rating gitu, tapi beliau dulu lebih dulu ya sudah mengajar di sini, jadi senior saya. Nah, pasti teman-teman yang di rumah tuh pengen tahu kan suka duka Pak Jani dan Pak Zainal sama mengajar di SMA 5 tuh kayak gimana. Mungkin Pak Zainal dan Pak Dani boleh ceritain suka dukanya. Kalau duka mah nggak ada sih ya. Bener nih, Pak. Ya guru kayak gini ya. Gimana tuh Pak? Ya kalau duka tuh nggak ada, karena kalau suka mah karena kita menghadapi siswa ya yang beragam-agam ya. Kalau session juga beda-beda juga ya. Ya seneng lah mengajar ya, karena basic aku juga sebagai guru ya. Kalau saya ditanya suka duka, lebih banyak sukanya yang pasti. Kalau dukanya mungkin nggak terlalu banyak ya, hanya mungkin kita sebagai tenaga pendidik pasti ada lah ya namanya suka duka ya. Apalagi kesulitan menghadapi anak didik, peserta didik yang harus bagaimana gitu kan, namanya tiap anak satu kelas kan karakter berbeda. Yang penjelasan barusan sebutkan, jelaskan hampir sama sebenarnya suka dukanya. Kalau sulitnya kurang lebih nggak ada juga sih, tapi intinya kita menikmati lah. Kalau saya pribadi sih apapun rintangannya itu yang harus saya hadapi, karena menurut saya hidup ini kalau tidak ada tantangan seperti nggak hidup aja gitu. Iya. Kalau saya ya. Asik. Kita kan udah cerita tentang suka duka. Sekarang kita tuh pengen tahu Bapak tuh kuliahnya di mana, jurusannya apa. Boleh diceritakan, Pak? Kalau saya sih kalau kuliah ini ya di kampus swasta di daerah Tegal ya, itu kalau jurusan pasti pendidikan matematika ya. Tapi sebenarnya sih Bapak dulu pengennya sih jadi guru olahraga sama guru SD ya, ada terus terang aja ya. Tapi ya karena saya sebenarnya sih Bapak senang eksak sebenarnya sih, jadi eksak Oh, apa itu? ilmu pengetahuan. Oh alah, asik dong. Tapi sih pengennya guru olahraga, tapi ya jadi guru matematika ya. Rezeki udah. Rezekinya. Ya rezeki apa? Rezeki di Itu guru udah dari matematika. atas. Kalau saya kebetulan lulusan dari Universitas Negeri Jakarta Asik. ya, dari UNJ mungkin kenalnya itu tahun 2013. Jurusannya ilmu agama Islam. Tapi ketika semester 5 itu saya disuruh memilih untuk konsentrasi. Nah saat itu saya diajukan 2 pilihan konsentrasi. UNJ itu ada 2 konsentrasi. Kalau untuk ilmu agama Islam ini ya, ada komunikasi dan ilmu pendidikannya. Nah saat itu saya juga sama tuh bingung, saya mau jadi apa ya, karena saya juga lulus SMA nggak langsung kuliah waktu itu. Jadi saya sempat kerja dulu. Kalau boleh sedikit cerita, kerja itu sebelum kuliah lulus SMA 2008, saya kerja selama 4 bulan di Oksi ya, itu sambutan ya, masing-masing mencari karena waktu itu mau kuliah kebetulan terbentur banyak hal, terutama biaya. Waktu itu karena tidak punya biaya, makanya saya kerja dulu. Akhirnya selama telat saya dia nggak langsung kuliah, jadi setahun nggak nganggur tapi kerja 9 bulan di Roxy. Di Roxy itu bagian jaga toko aksesoris handphone gitu. Jadi semua tipe handphone, casing saya apa gitu. Waktu itu saya apa, tapi kalau sekarang mungkin saya udah lupa ya. Tapi alhamdulillah saya daftar pakai hasil dari kerja selama menabung untuk kerja di Roxy itu, baru saya daftar kuliah secara mandiri, gitu, jalur mandiri selama. Akhirnya saya kuliah di UNJ 2013 lulusnya, masuknya 2009, lulusnya 2013. Wah inspiratif sekali ya teman-teman. Berarti Patut kisahnya, dicontoh, patut iya, dicontoh kisahnya banget. keren banget nih. Bisa menjadi inspirasi anak muda zaman sekarang. Tadi kita udah ngomongin tentang masa lalu, mungkin kelas balik. Sekarang kita ngomongin masa sekarang nih. Sekarang kan kita dihadapkan dengan situasi pandemi nih Pak. Kita KBM secara daring nih, kalau boleh tahu.
Kalau suka dukanya sih kalau daring pasti kalau di mata pelajaran Bapak ya, matematika itu banyak anak yang nggak paham, yang Bapak kasih materi ya yang dijelaskan. Karena kan matematika itu harus dijelaskan di papan tulis. Ya, kalau daring-daring kayak gitu kan ya diabaikan lah sama anak. Kebanyakan kayak gitu ya. Tuh. Kalau sukanya sih lebih nyantai kalau buat guru ya. Iya, Pak. Ya lebih nyantai sebenarnya pembelajarannya. Tuh. Jadi banyak waktu luang Waktu juga. luang, ya. Iya, jadi bisa manfaatkan mungkin buat berkumpul sama keluarga, mungkin buat olahraga. Kebetulan Pak Zainal suka olahraga juga. Iya. Nah, kalau untuk Pak Denny gimana nih Pak Suka pendapat Bapak? dukanya ya kalau daring ini kalau saya pribadi lebih ke arahnya sulit untuk mengenal karakter siswa karena saya tipikal orang yang suka mengenal, saling mengenal. Sudah saya melihat si A, si B sampai situ kadang-kadang kalau secara normal saya lebih suka mengenal mereka gitu. Misalkan saya karakter bagaimana, si B bagaimana, jadi saya bisa memberikan ilmu saya sesuai sama kapasitas yang saya punya, kemudian disesuaikan sama peserta didiknya gitu. Kalau misalkan secara daring itu kesulitan utamanya. Jadi sulit untuk memahami dan mengenal siswa secara langsung, intinya tidak bisa mengenal karakter siswa. Itu kesulitan. Tapi kalau sukanya, ya kalau dibilang suka ya kita lebih santai, benar kata Pak Jena, agak lebih banyak waktu ya. Maksudnya kita kan mungkin kalau Google Meet mungkin hanya seminggu sekali gitu kan, atau paling juga 2 minggu sekali, atau selama sebulan itu masih bisa dihitung jari lah. Jadi paling kita sekedar share materi gitu kan. Karena itu juga sebenarnya juga nggak suka kayak gitu, tapi lebih suka menjelaskan. Tapi kita juga melihat kondisi anak peserta didik, apakah kuota dan sebagainya kita harus pikirkan juga gitu, kalau saya pribadi. Jadi saya melihatnya itu menjadi suka dan berduka juga gitu. Jadi kita nikmatin begini, memang keadaan seperti ini ya, insya Allah saya akan memberikan yang terbaik untuk peserta didik saya. Iya, baik, amin. Tapi kalau misalnya nih, kan kita kalau Google Meet, kalau misalnya Bapak kebetulan jam pelajaran pertama, itu pasti ada aja anak yang telat absen. Itu gimana Pak perasaannya kalau boleh tahu Pak? Boleh kalian di-spill di sini Pak? Waduh, kalau saya ya sudah pasti saya, kalau biasanya kalau saya pribadi Google Meet itu 15 menit saya kasih masih toleransi waktu untuk absen ya. Tapi kalau untuk sudah lebih dari 15 menit misalkan dia berjoin, kalau misalkan nanti tugas udah pasti alfa, intinya kalau kehadiran pasti alfa. Kalau 15 menit nggak masuk Google Meet udah saya alfa, walaupun dia ikut pelajaran saya, karena saya tidak punya hak untuk melarang siswa itu untuk belajar. Jadi silakan saja belajar sama saya, tapi untuk masalah absensi saya punya aturan, dan untuk masalah penilaian juga saya punya aturan. Jadi kita sama-sama untuk belajar disiplin ya, walaupun kondisinya begini ya. Jadi jangan sepele gitu, jangan menyepelekan udah Google Meet ini gurunya juga baik, ini enggak gitu juga, tiap guru punya penilaian masing-masing. Mungkin Pak Jena gimana? Nah, kalau itu benar ya, seperti kayak Pak Dani, guru punya penilaian yang masing-masing. Kalau saya sih kalau udah telat 15 menit tadi ya, saya sebelum Google Meet saya linknya udah saya kasih ke wali kelas sebelumnya ya. Nah kalau misalnya anak belum masuk, saya konfirmasi ke wali kelas karena pengendalian anak tersebut, barangkali ada kuotanya yang habis ya, masih saya saya maklumin kalau kuotanya habis. Jadi gitu teman-teman, usahain ya kalau daring harus jangan telat gitu teman-teman. Kita udah dengerin tadi tuh suka dukanya Pak Jani dan Pak Zainal. Kita tuh pengen tahu juga Pak, hobi Bapak tuh apa aja? Kalau hobi Bapak itu, karena tadi ya, Bapak tadi kan bilang sebelumnya Bapak suka olahraga ya. Kalau olahraga saya ke sepak bola, futsal, ya. Terus kalau nggak sukanya voli. Apa tuh Pak? Kalau Menurut saya sih ya, voli itu nggak ada gerakan, nunggu bola doang. Kalau menurut saya ya, gitu. Yang lain mah suka sih kalau olahraga yang lain. Tapi banyak menguasai bidang olahraga? Kalau menguasai yaitu bola, sepak bola, futsal, terus kayak pingpong, badminton. Ya. Tapi satu lagi deh yang nggak suka itu renang. Kenapa tuh Pak? Kan bisa bikin tinggi Pak, sehat juga. Kalau renang itu dari kecil ya, Bapak itu memang nggak boleh. Ya. Karena ibu Bapak itu nggak boleh main ke sungai atau apa. Nah, jadi Bapak nggak bisa
renang dari itu. Jadi harus turutin orang tua ya teman-teman. Nah, lanjut nih kepada ini gimana Pak? Kalau saya hobinya sebenarnya ada beberapa banyak sih, yang nggak banyak tapi ada beberapa hobi yang saya sukai. Saya kebelakangan kemarin itu saya hobi yang namanya hiking, naik gunung. Keren banget. Saya sebenarnya dari SMP sebenarnya saya udah mulai suka naik gunung sama teman sama kakak-kakak ya di rumah, di lingkungan rumah suka diajak. Jadi dari situ dari SMP 2014 kalau nggak salah. Sorry maaf 2004 2005 itu sudah mulai berani, itu sudah mulai diajak sering itu, jadi udah terbiasa. Dan kemarin setelah menikah sudah mulai waktunya sudah agak sulit, jadi mulai di skip, jadi udah jaga tidak untuk hiking lagi. Nah hobi yang sekarang mungkin olahraga juga suka, tapi hanya suka ya, tapi kalau keahlian seperti Pak Jena saya mungkin nggak banyak menguasai gitu. Kalau bisa mungkin bisa, tapi kalau menguasai nggak bisa gitu, maksudnya nggak punya keahlian di bidang tertentu olahraga gitu. Tapi kalau olahraga saya suka. Terus sama sekarang ini saya lagi suka beternak. Burung dara. Burung dara. Iya, saya lagi senang hobi kecil, terus baru ketemu lagi nih, baru ketemu teman-teman yang suka main burung dara. Saya sekarang lagi coba beternak sekaligus insya Allah jadi usaha. Doain ya teman-teman. Nah, kalau untuk hiking tadi kalau boleh tahu kemana Pak? Destinasi hikingnya tuh paling jauh kemana sih? Kalau paling jauh terakhir itu ke Raung. Raung itu di Jakarta, di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Saya udah kebetulan Jawa Barat sudah di Ciremai, terus Jawa Tengah itu Rambut Bambu sudah juga, terus Jawa Timur Semeru juga sudah. Mungkin pernah nonton apa 5 cm ya? Oh iya. Saya sudah pernah ke sana. Terus ke Raung itu gunung yang mungkin agak jarang terdengar, tapi itu salah satu gunung yang terkenal dengan keekstriman trek untuk jalurnya. Kurang banget ya Pak? Kanan kiri jurang. Oh, Jalannya juga batu gitu, pokoknya jalannya luar biasa gitu. Seru lah pokoknya. Iya, mantap. Keren Pak. Ada cerita-cerita asik gak selama hiking, selama mendaki gunung gitu? Entah cerita horor atau cerita-cerita yang bikin apa ya? Adrenalinnya dilatih gitu Pak, gimana sih Pak, ada nggak Pak? Kalau cerita asik, semua perjalanan pasti punya cerita masing-masing ya. Setiap gunung punya keunikan dan cerita masing-masing. Bervariasi ya, jadi kalau keseruannya ya horor mah pasti lah sering. Itu mah udah menjadi salah satu, bukan tujuan sebenarnya, saya pengen juga gitu menemukan hal-hal seperti itu, tapi nggak menantang ya. Maksudnya kita ke sana merasakan ciptaan Allah, makhluk Allah yang lainnya. Kita harus yakin dan percaya bahwasanya makhluk selain manusia itu ciptaan Allah itu ada, selain tumbuhan ya, selain hewan. Pasti gitu-gitu pasti ada. Tapi kita sendiri sebagai makhluk yang paling sempurna, kita nggak boleh takut. Tapi intinya kita tetap punya aturan, tata krama yang harus kita jaga. Kita nggak boleh istilahnya ngomong sembarangan, nggak boleh berlaku hal-hal yang di luar batas. Misalkan kayak ngomongnya kasar ya, misalkan kita berbicara atau mengeluarkan kata-kata yang kotor dan kasar, itu tidak boleh berlaku. Kalau dukanya mungkin saya keram, paling suka keram gitu. Kelamahan. Pacet-pacet gitu banyak nggak sih Pak? Pacet ya? Ada, tapi kita kan kebetulan treknya waktu itu nggak musim hujan ya, jadi biasanya saya naik gunung itu trekkingnya itu di jalur-jalur atau musim-musim yang tidak hujan, jadi mungkin jarang ketemu gitu. Tapi di gunung gede pernah ketemu gitu, tapi nggak terlalu membahayakan. Tapi yang penting kita hati-hati lah. Nah, tadi kan Pak Jani sudah menceritakan selama dia hiking itu kayak gimana. Sekarang Pak Zainal tuh selama olahraga tuh gimana? Pernah ikut klub kah Pak? Atau apa? Dulu pas SD SMP mungkin ada rekor-rekor reward mungkin Pak? Kalau di sepak bola sih bahwa dulu di SMP tuh LPI ya, Liga Pelajar Indonesia. Wow, keren. Terus pernah ikut SSB ya, sekolah sepak bola. Nah, jadi daerah Bapak kan asal dari Pemalang, di Pemalang gitu. Terus sampai lanjut ke kuliah Bapak sukanya futsal. Dari futsal ya, karena dulu kan futsal itu mulai futsal itu 2002 di Piala Dunia di
Korea ya. Ya, itu terkenal di Indonesia kita 2010, kuliah 2010 itu baru bawa main futsal. Sama futsal dulu ikut tim UNIF, ya, universitas. Oh, ada universitas di kampus ini. Di kampus ya. Tapi itu cuma satu orang matematika ya. Yang lain nggak ada ya kayak. Ya, aku gak berkarya. Ya, berkarya di situ. Berbeda dari yang lain. Itu Pak. karir bapak ya kalau di sepak bola ya. Bedanya sepak bola sama futsal, Kak, boleh tolong jelasin karena saya pribadi juga Ya, kurang suka ngerti kan ya. Karena kita juga kurang tahu. Kalau dari segi pemain jelas beda ya. Iya. Kalau futsal itu 5, kalau sepak bola 11. Kalau dari permainan, kalau bola kan ada umpan-umpannya, lambung, kalau futsal lebih zaman sekarang tuh bilangnya tiki-taka ya, umpan-umpan pendek ya, itu kalau futsal. Kalau dari segi stamina itu futsal itu lebih capek daripada lapangan gede atau sepak bola. Yang dimainkan 11 orang ya. Karena dia pemainnya kalau futsal itu bergerak terus ya. Kalau kayak lapangan gede kan enggak. Ya, tergantung formasi yang menentukan apa yang disukai formasinya. Sepak bola ya. Banget. Selama Bapak menjalani hobi Bapak itu, Bapak pernah nggak sih kayak ngalamin cedera atau apa gitu? Kalau cedera pernah ya, itu pernah saya alami di mau UN ya, dulu masih ada UN. Oh iya, Udah pandemi banget nih teman-teman. jadi kangen ya. Jadi kangen ya. Ya, UN, sekarang nggak ada UN ya, Bapak tuh UN. Makanya Bapak tuh sebenarnya sih, kenapa Bapak nggak jadi bola? Kemungkinan nggak diterusin sama orang tua ya, karena orang tua Bapak nggak boleh ya, Iya, nggak bener. boleh jadi pemain bola ya. Jadi Bapak cedera itu waktu ikut tim di SSB ya, itu mau UN lagi ya. Berarti gini teman-teman, berarti kita harus taat sama orang tua. Salah satunya yang bisa kita adalah karena kalau misalnya gini, misalnya kita nih mau melakukan segala sesuatu tanpa restu orang tua, pasti tidak akan berjalan lancar. Sama seperti hal seperti bercanda. Sudah ada kisah nyata loh. Jadi kita harus minta restu dari orang tua. Jangan nakal, oke? Jangan bohong. Jangan bohong. Ngomong-ngomong hobi, udah kita lewatin. Sekarang kita move on. Asik move on bahasanya. Kalau selama dulu pas kisah-kisah sekolah, ada nggak sih Pak yang membumbui masa-masa kelam Bapak, entah itu percintaan, pertemanan, persahabatan dan sebagainya? Nah, dari saya dulu ya, Mbak Dani. Kalau masalah percintaan Bapak sih SMA enggak ya. Karena Bapak cuma hobinya main bola ya, sama suruh bimbel sama orang tua enggak. Nggak begitu apa ya. Masa-masa SMA saya habisin di main bola sama bimbel. Sehat banget. Sehat. Ya, kalau pacaran nggak begitu kenal banget. Terus Pak, bagi contoh tuh Pak Jani, Pak Zainal. Pak Zainal. Kalau untuk Pak Dani, gimana Pak cerita persahabatan Pak? Saya dulu SMA ya. Iya, Eh, SMA. Saya sih juga kalau dibilang dulu agak nakal gitu. Kalau dibilang agak nakal ya, karena memang dulu masa SMA itu masa saya paham, makanya saya kalau ketemu sama anak murid yang mau punya gelagat seperti apa sih juga punya pengalaman terlebih dahulu, jadi nggak bisa bohong sama saya. Saya sudah mengalaminya terlebih dahulu, jadi saya sempat jadi anak yang suka bola juga, sama yang suka nongkrong-nongkrong juga gitu. Jadi ya kalau dibilang SMA nakal, sempat nakal, tapi setelah SMA saya baru mulai agak berpikir itu, karena sempat juga kalau SMA saya sempat berantem sama orang tua saya, bahkan sama bapak saya khususnya, karena waktu SMA itu gejolak remaja yang saya pahami itu ya, saya juga ngalamin itu suka yang namanya tadi dibilang sama host nggak boleh merawat sama orang tua, dan saya pun saat itu mengalaminya gitu, mengalami fase-fase seperti itu. Tapi saya menyesal saat ini. Tapi akhirnya saya sadar dan mulai menjadi milih jurusan kuliah untuk agama, jadi untuk memperbaiki diri lah intinya. Berarti teman-teman in the end kita semua harus apa ya, bertobat akan menjadi ke arah yang lebih baik. Betul. Bener banget tuh. Mungkin ini untuk membersihkan waktu kita tutup, kita sudahi untuk hari ini. Mungkin
Mungkin dari Pak Zainal dan Pak Jani ada kesan-kesan selama mengajar di Lima seperti apa, Pak? Kalau pesan Bapak sih untuk siswa ya, buat siswa itu tingkatan kedisiplinan ya, terus belajar ya, karena kan ada pepatah bilang ya, saya kutip dari tokoh dunia Nelson Mandela itu bilang pendidikan adalah senjata yang paling mematikan ya, karena dengan pendidikan kalian bisa mengubah dunia. Bener banget, Pak. Itu untuk pesan Bapak ya. Kalau pesan ada Pak? Kesan Bapak sih kalau ngajar di Lima masih enak-enak aja deh ya. Ya lepan aja ya. Masih di Lima. ada tahun Iya. lagi gitu. Iya. Tahunnya masih ada. Kalau Pak Jani, Ada ini gimana? Kalau saya pesannya mungkin tadi sudah disampaikan Pak Jena, mungkin tambahannya sekarang ya kondisi pandemi seperti ini, untuk siswa gitu jangan menganggap santai gitu. Ini wabah ini sudah mendunia ya, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya sekedar katanya mungkin juga teman-teman di lingkungan kalian juga sudah ada yang terpapar atau mungkin keluarga juga terpapar. Jadi kalian juga harus intinya sekarang ini terpenting menjaga kesehatan gitu, dan agar supaya kalian nanti ketika mau belajar, mendapat materi, mendapat tugas itu bisa mengerjakan dengan baik. Setelah pandemi ini berlalu, mudah-mudahan kalian juga bisa belajar secara normal, tatap muka. Insya Allah semuanya kita akan kembali sehat dan tidak ada wabah lagi. Amin. Semoga semua cepat berlalu ya. Biar kita bisa sekolah lagi. Ada kisah kasih di sekolah. Asik. Terima kasih untuk Pak Dani, Pak Zainal udah mau hadir ke sini, udah meluangkan waktunya. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Semoga bisa menjadi koreksi untuk podcast Lintal ke depannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi